Salam sejahtera teman-teman. Apakah Anda sudah merasa beruntung dalam hidup? Apa Anda tertarik untuk meningkatkan keberuntungan Anda? Anda ingin lebih dilancarkan jalannya menuju kesuksesan? Di dalam semua aliran agama dan kepercayaan, disebutkan bahwa setiap perbuatan baik akan menerima balasannya yang baik juga. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk akan menerima balasannya yang buruk juga. Dan kita semua tahu istilah populer dari hukum sebab akibat ini adalah karma. Karma adalah sebuah konsep yang ditemukan dalam berbagai agama, yang berkaitan dengan tindakan seseorang dan akibat yang akan mereka terima sebagai hasil dari tindakan tersebut. Kita semua pasti familiar dengan konsep hukum sebab akibat ini, yang telah dijelaskan dengan istilah-istilah tersendiri sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi, apa sih sebenarnya karma? Definisi karma yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada siapa Anda bertanya. Beberapa orang menjelaskan karma melalui kacamata pemahaman tradisional yang biasanya didasarkan pada agama-agama Timur. Sebagai contohnya, dari sisi kebudayaan Timur, karma adalah konsep hukum alam di mana pikiran, perbuatan, dan perkataan yang baik dapat menimbulkan akibat yang positif dan bermanfaat. Sedangkan pikiran, perbuatan, dan perkataan yang buruk dapat menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan. Namun, menurut kacamata para ahli dari persepsi barat, karma dilihat lebih dari itu, lebih dari konsep baik dan buruk saja. Menurut Dr. Jennifer Rhodes, seorang psikolog berlisensi, karma hanyalah situasi atau interaksi yang membantu kita mengarahkan jalan kita menuju tujuan kita yang lebih tinggi. Kita sering mudah melewatkan pesan-pesan dalam kehidupan, yang malahan membuat kita percaya bahwa kita memiliki banyak karma buruk. Tetapi situasi itu hanyalah tanda bagi kita untuk memperbaiki arah dan bergerak maju menuju tujuan kita yang lebih tinggi, jelas Rhodes. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang melepaskan apa yang bukan diri kita dan menjadi diri kita yang sebenarnya, tambahnya. Tejal Patel, seorang ahli meditasi dan mindfulness, memandang karma sebagai siklus sebab dan akibat dari suatu tindakan, bukan hasil. Karma adalah filosofi tentang bagaimana menjalani hidup kita sehingga kita benar-benar dapat menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan menjalani kehidupan yang paling memuaskan sesuai dengan yang kita inginkan, katanya. Dan menurut persepsi Patel, masa depan itu tidak baku dan dapat dirubah. Patel mengatakan kita dapat merubah jalan hidup kita dengan pilihan, pikiran, dan perbuatan yang kita pilih saat ini. Jadi apa itu 12 pedoman hukum sebab akibat? Semuanya di dalam dunia ini ada energi, termasuk pikiran dan emosi Anda, yang merupakan energi yang bergerak. Jadi intinya, semua yang Anda lakukan menciptakan energi yang sesuai dan kembali kepada Anda dalam beberapa bentuk. Sederhananya, semua yang Anda lakukan menciptakan konsekuensi positif atau negatif, jelas Patel. Menggunakan karma sebagai seperangkat pedoman yang kuat untuk hidup Anda dapat mendorong Anda untuk lebih memperhatikan pikiran, tindakan, dan perbuatan Anda sebelum membuat keputusan. Mari kita mulai. 12 pedoman hukum sebab akibat. Yang pertama adalah hukum mutlak sebab akibat. Ketika kebanyakan orang berbicara tentang karma, mereka cenderung merujuk pada hukum mutlak sebab akibat. Menurut hukum ini, pikiran atau energi apapun yang Anda keluarkan akan Anda dapatkan kembali, baik ataupun buruk. Untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus merasakan dan yakin bahwa Anda layak untuk mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan tersebut. Ini adalah konsep sesungguhnya tentang apa yang Anda tuai, Anda tabur. Misalnya, jika Anda menginginkan cinta dalam hidup Anda, cintailah diri Anda sendiri. Yang kedua adalah hukum penciptaan. Hukum penciptaan menyatakan bahwa kehidupan tidak terjadi begitu saja pada kita. Untuk mencapai sesuatu dalam hidup Anda perlu mengambil tindakan dan usaha. Dan tidak bisa hanya menunggu sesuatu secara ajaib datang kepada Anda. Anda adalah co-creator untuk membuat apa yang Anda inginkan, dan semuanya berdasarkan niat Anda, kata Patel.
Patel merekomendasikan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang perlu Anda lepaskan sehingga Anda dapat menciptakan ruang untuk hal yang ingin Anda dapatkan. Pertimbangkan juga bagaimana Anda dapat menggunakan keterampilan, bakat, dan kekuatan Anda untuk menciptakan sesuatu yang tidak hanya menguntungkan Anda, tapi juga orang lain. Yang ketiga adalah hukum kerendahan hati. Menurut Paul Harrison, pencipta The Daily Meditation, hukum kerendahan hati didasarkan pada prinsip bahwa Anda harus cukup rendah hati untuk menerima kenyataan Anda saat ini adalah hasil dari tindakan Anda di masa lalu. Misalnya, jika Anda menyalahkan kolega Anda atas kinerja buruk Anda di tempat kerja, Harrison mengatakan Anda harus menerima bahwa sebenarnya Anda sendirilah yang menciptakan kenyataan ini. Karena sebelumnya, Anda juga tidak berkinerja sebaik yang Anda mampu lakukan. Yang keempat adalah hukum pertumbuhan. Pertumbuhan dimulai dalam diri kita. Untuk membentuk dunia secara positif, Anda harus mulai dari diri Anda sendiri. Itu karena perubahan nyata atau pertumbuhan diri dimulai dari apa yang dapat Anda kendalikan, yaitu diri Anda sendiri, bukan orang lain. Hukum pertumbuhan juga melihat hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan dan bagaimana Anda menerima takdir ini. Intinya, Anda harus fokus pada diri sendiri, bukannya mencoba mengendalikan orang-orang atau objek di sekitar Anda. Yang kelima adalah hukum tanggung jawab. Alex Strand, instruktur yoga yang berbasis di Seattle, Washington, mengatakan hukum tanggung jawab adalah hukum favoritnya untuk mengajar di kelas. Ini adalah pengingat bahwa Anda sendirilah yang menyebabkan apa yang terjadi pada Anda dalam hidup. Ini adalah pengingat yang baik bahwa apa yang terjadi pada Anda adalah karena Anda, bukannya untuk melihat keluar untuk menemukan penyebab masalah Anda, jelas Strand. Anda adalah produk dari pilihan yang Anda buat. Yang keenam adalah hukum koneksi. Hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu dalam hidup Anda, termasuk masa lalu, sekarang, dan masa depan Anda, semua terhubung. Siapa Anda hari ini adalah hasil dari tindakan Anda sebelumnya. Dan siapa Anda besok akan menjadi hasil dari tindakan Anda hari ini. Yang ketujuh adalah hukum fokus. Berfokus pada terlalu banyak hal sekaligus dapat memperlambat Anda dan hanya menyebabkan frustasi. Itulah mengapa hukum fokus mendorong Anda untuk berkonsentrasi pada satu hal pada satu waktu. Jika Anda fokus pada nilai-nilai yang lebih tinggi seperti cinta dan perdamaian, maka Anda cenderung tidak akan terganggu oleh perasaan dendam, keserakahan, atau kemarahan, kata Patel. Yang kedelapan adalah hukum memberi. Anda harus memberikan kontribusi terhadap hal-hal yang Anda yakini. Hukum ini membantu Anda memahami pentingnya tindakan Anda, yang mencerminkan keyakinan Anda yang lebih dalam. Misalnya, jika Anda ingin hidup di dunia yang damai, Anda harus fokus untuk menumbuhkan kedamaian bagi orang lain, jelas Harrison. Yang kesembilan adalah hukum saat ini dan sekarang. Untuk menenangkan pikiran, Anda harus fokus dan menghargai saat ini. Ini hanya dapat terjadi jika Anda melepaskan pikiran atau perilaku negatif dari masa lalu Anda. Jika Anda terlalu fokus pada peristiwa masa lalu Anda akan terus terjebak di dalamnya. Salah satu latihan yang direkomendasikan Patel untuk memfokuskan diri Anda pada momen saat ini, dengan memfokuskan diri pada panca indera Anda. Lihatlah ke sekeliling ruangan tempat Anda berada. Fokuskan mata Anda pada sesuatu, kedip, dan katakan, "Saya di sini," katanya. Yang ke-10 adalah hukum perubahan. Menurut prinsip ini, cobaan akan terus berulang sampai Anda belajar dari pengalaman tersebut dan mengambil langkah untuk melakukan sesuatu yang berbeda untuk menghentikan siklus tersebut. Perubahan memberi Anda jalan baru, sehingga Anda dapat menciptakan masa depan yang baru dan versi diri Anda yang lebih baik, bebas dari pola masa lalu. Yang ke-11 adalah hukum kesabaran untuk membuahkan hasil. Untuk menghasilkan perubahan di masa depan, Harrison berkata kita harus konsisten dalam perbuatan karma kita hari ini. Sebagai contoh, tidak baik hidup sehat untuk satu hari dan kemudian berubah total di hari berikutnya, katanya. Konsistenlah dalam tujuan Anda, dan itu akan membuahkan hasil. Yang ke-12 adalah hukum signifikansi dan inspirasi.
Kita semua berperan dan memiliki sesuatu untuk dikontribusikan ke dunia ini. Apa yang kita bagikan terkadang tampak kecil bagi kita, tapi dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Menurut hukum ini, setiap kontribusi yang Anda berikan akan mempengaruhi dunia. Anda telah dilahirkan dengan karunia, misi, dan tujuan khusus yang hanya dapat Anda bawa ke dunia dengan keunikan Anda. Berbagi keterampilan dan bakat Anda adalah alasan Anda ada di sini, saat ini, sekarang, di dunia ini. 12 pedoman hukum karma ini dapat berfungsi sebagai pedoman atau peta jalan untuk diikuti saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai seperangkat pedoman yang kuat untuk hidup Anda, untuk lebih memperhatikan pikiran, tindakan, dan perbuatan Anda sebelum membuat keputusan. Hukum-hukum ini dapat membantu Anda memahami bagaimana karma benar-benar bekerja, dan bagaimana pengaruh dari pikiran dan tindakan Anda terhadap Anda dan dunia di sekitar Anda. Dan semoga dengan mempraktekkan 12 pedoman hukum karma ini, alhasil semua rintangan Anda dapat dilewati dengan baik, dan Anda dapat mencapai semua cita-cita dan tujuan Anda. Salam sukses dan bahagia dari alam dan jiwa.